Baik Bapak Ibu, tema kita yang kedua ini yaitu menyingkap jaringan popularitas dan kontroversial di kalangan pelajar dengan analisis sosiometri dengan menggunakan aplikasi Almas. Jadi di sesi yang kedua ini kita akan lebih banyak berbicara tentang teknis ya nanti. Kalau tadi teori konsepnya, sesi kedua ini kita akan lebih banyak teknis dan kita juga akan nanti akan praktek ya Bapak Ibu. Baik. Eh, Sebelum kita mulai materinya, kita ingatkan lagi ya. Jadi tugas guru BK sebenarnya itu tugas sekolah ya, di mana dalam hal ini akan diwakili oleh guru BK, yaitu melakukan bimbingan siswa itu ada 4 ya Bapak Ibu. Yang pertama melakukan bimbingan pribadi, kemudian yang kedua bimbingan belajar, ketiga bimbingan karir, dan yang terakhir ini adalah bimbingan sosial ya. Ya, kalau ada bimbingan sosial, begitu juga pasti ada masalah sosial, Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena kalau nggak ada masalah, nggak perlu kita bimbing ya, Bapak Ibu. Nah, sebelum kita masuk, kita bedah dulu ya terkait sama dinamika masalah hubungan sosial antar siswa. Nah, ini dalam kehidupan kita di sekolah sehari-hari dinamika tuh pasti ada ya Bapak Ibu. Tapi kita akan lihat dulu eh, tentang dinamika yang ada di luar yang mungkin eh, sangat-sangat eh, ingin kita hindari ya seperti itu. Jadi seperti ini ya, ini masalah-masalah sosial siswa. Yang pertama ini ada berita warga membubarkan pasangan pelajar yang bolos sekolah dan asik merokok. Ya, ini di salah satu kota. Kemudian ada juga puluhan pelajar yang bolos sekolah. Ini terjaring razia, kena hukuman. Ini anak-anak yang bolos. Kemudian ada juga tawuran ya, tawuran pelajar. Ini yang paling sering Bapak Ibu. Ini bisa sampai menewaskan ya, polisi sampai turun tangan seperti itu ya. Kemudian ada juga ogah masuk geng jadi alasan siswa Man satu Medan dianiaya oleh teman sama dan alumninya ya. Ini dinamika semuanya Bapak Ibu. Ada juga yang masalah percintaan. Nah, ini pasangan kekasih siswa SMK di Toraja bunuh diri ya gara-gara eh, masalah sama pasangannya seperti itu. Ini hal-hal yang sering kita saksikan. Kemudian ini juga ada pemukul siswa MTS yang sampai tewas. Ini sampai tewas ya beritanya. Nauzubillah, semoga kita dijauhkan sekolah kita dari ini ya. Karena kalau sampai seperti ini nanti yang jadi korban bukan hanya siswanya, tapi kepala sekolahnya juga bisa kadang-kadang langsung dipindahkan ya, dimutasi oleh dinas pendidikan seperti itu. Kasihan juga. Nah, kemudian ada juga eh, bermusuhan ya sama teman yang sebelumnya berpasangan, tapi karena ada masalah akhirnya bermusuhan. Itu termasuk salah satu dinamikanya, Bapak Ibu. Nah, mengapa semua itu bisa terjadi ya Bapak Ibu? Karena itu sebenarnya terkait dengan adanya interaksi dan dinamika hubungan sosial di kelas atau di dalam kelompok ya. Ya, karena kita berinteraksi, maka akan ada dinamikanya seperti itu. Gak usah siswa kita Bapak Ibu, kita saja sama suami kita atau sama istri kita karena interaksi terus ya pasti ada hubungan naik turun, bahagia marah sedih ya seperti itu pasti terjadi. Dan begitu juga di kelas-kelas kita ya. Karena siswa kita berinteraksi maka terjadilah dinamika ya di dalam hubungan sosialnya. Nah, untuk itu untuk terkait sama dinamika hubungan sosial ini, Bapak Ibu, apa sih efeknya? Eh, Efeknya ya pastilah bisa positif dan juga bisa negatif ya. Nah, ini untuk yang negatif ya Bapak Ibu. Jadi salah satu efek dari masalah sosial ya. Ini fakta menarik. Kita lihat dari berita saja lah. Ini bukan ngarang-ngarang ya Bapak Ibu. Jadi ribuan anak di Blitar ini eh, nggak mau sekolah ya. Ternyata bukan masalah ekonomi, Bapak Ibu. Bukan hanya masalah ekonomi saja. Ekonomi juga termasuk ya. Tapi yang terbesar itu apa, Bapak Ibu? Yang terbesar itu adalah pernikahan dini ya. Itu salah satunya juga. Nah, ini juga di 700 700 siswa SMP di Kabupaten Pandeglang drop out ya. Selain masalah ini eh, ekonomi,
juga pernikahan dini, ya mereka juga kadang-kadang lebih senang bekerja ya, seperti itu. Ini data-data ya dari data-data dinas ya. Kenapa drop out dan kita bisa lihat juga dari data-data surat mutasinya seperti itu. Nah, eh, pertanyaan selanjutnya, ini perlukah deteksi dini ya? Kita melakukan deteksi dini terkait sama dinamika masalah sosial antar siswa ya. Mohon maaf, saya anotasinya saya hapus dulu. Oke, sebentar. Oke, sip. Nah, pertanyaannya perlukah kita melakukan deteksi dini terkait dinamika masalah sosial antar siswa dan apakah guru atau sekolah juga harus mengetahui? Ya, pasti jawabannya perlulah karena itu juga menjadi bagian tugas ya dari sekolah melalui BK yaitu melakukan bimbingan sosial kepada siswa. Nah, untuk itu solusinya yang harus kita lakukan adalah melakukan deteksi dini terkait sama analisa dinamika hubungan sosial kita dengan alat deteksi dini namanya sosiometri popularitas kontroversial ya Bapak Ibu. Nah, sebelum kita masuk ke itu, kita sampaikan lagi bahwa sosiometri ini bukan alat baru ya Bapak Ibu. Ini sebenarnya dibuat tahun 1934 ya. Tapi ini memang orang-orang jenius yang membuat analisis sosiometri ini yaitu Mr. Jacob Moreno ya, El Moreno. Beliau itulah yang menganalisis ya terkait terjadinya hubungan sosial di saat Perang Dunia Pertama dan Kedua. Jadi orang-orang Barat itu sudah bisa mengetahui pergerakan sosial dengan analisis sosiometri seperti ini. Makanya di zaman dahulu orang-orang Barat waktu Perang Dunia Satu dan Dua itu seandainya perang dengan Asia itu mereka rata-rata lebih unggul ya karena memang otaknya saat itu lebih jenius daripada kita yang ada di ASEA ya seperti itu. Kenapa? Karena nanti kita akan saksikan sendiri di sosiometri ini dan nanti efeknya kalau kita kaitkan dengan media sosial sekarang itu akan sangat besar sekali Bapak Ibu dan kita jangan mau dibodohi lagi ya. Oke. Nah, sosiometri itu apa sih? Sosiometri ini adalah metode penelitian dan analisis dalam bidang sosiologi dan psikologi ya antara dua mata bidang pelajaran ya. Psikologi sosial ya, yang bertujuan untuk memahami dan menggambarkan hubungan sosial antara individu-individu di dalam satu komunitas. Jadi eh, ini syaratnya ya memang harus ada kelompok atau komunitas, baru kita akan analisis orang-orang yang ada di dalam kelompok tersebut. Nah, kemudian selama ini kita tahu itu kan sosiometri saja ya. Nah, di sini ada embel-embelnya popularitas dan kontroversial. Nah, popularitas itu apa? Popularitas itu yang merujuk pada tingkat kepopuleran ya atau penerimaan atau disukai ya yang dimiliki oleh seseorang di antara kelompok atau di dalam kelompok tersebut ya. Kemudian yang balikannya yaitu kontroversial ini merujuk pada sifat atau karakteristik yang menimbulkan perdebatan atau pertentangan di dalam kelompok ya. Kalau hanya perdebatan saya kira yang paling ringan. Kalau pertentangan itu mungkin akan ada lebih tinggi ya efeknya seperti itu. Jadi sosiometri popularitas dan kontroversial ini kita akan menganalisis nanti terkait hubungan penerimaan dan penolakan ya. Tapi kita kaitkan dengan sekolah ya. Dalam kaitan ini adalah sekolah. Apakah ini bisa dipakai di luar sekolah? Sangat bisa sekali Bapak Ibu. Seandainya Bapak Ibu bisa melakukan tes ini, pemilihan kepala desa, sebelum pemilihan kepala desa, kemungkinan Bapak Ibu akan tahu siapa orang yang menang menjadi kepala desa ya, dengan analisis seperti ini. Oke, baik, kita akan menggunakan aplikasi, namanya aplikasi sosiometri eh, popularitas kontroversial Almas ya. Nah, ini aplikasinya saya akan praktekkan dulu, nanti kita akan praktek langsung ya Bapak Ibu. Oke, jadi, oh ya, sebelum kita mulai, kita langsung tes saja dulu ya, nanti baru kita praktekkan ya. Begitu ya, ini kok bingung saya. Oke,
Kita mulai dulu Bapak Ibu, kita akan menganalisis. Jadi nanti anggap kita semua di sini adalah satu kelas ya, dan kita saling mengenal ya, karena syaratnya ini harus kenal, karena kalau nggak kenal nggak bisa. Cuma kita simulasi aja nanti bagaimana saat kita praktekkan di sekolah kita. Oke Bapak Ibu, saya akan share linknya, dan ini saya minta 50 saja ya, 50 sukarelawan yang mau ikut tes sosiometri ya. Nanti kita akan pura-pura mengenal ya. Silakan di chat Zoom-nya atau bisa diketik manual STTID eh, garis miring tes strip data. Ya, saya butuh data nama Bapak Ibu 50 orang saja. Jadi kita akan ambil 50 orang pertama ya. Silakan diisi. Ya, ini terlihat di depan. Kita akan memanfaatkan Google Form, di mana dengan Google Form kita akan dapat data lebih cepat seperti itu. Oke, kita akan pakai 50 orang pertama ya, 50 orang awal saja. Sisanya nanti ya nggak apa-apa, kita simulasi, tapi tidak boleh isi angketnya ya, seperti itu. Dan angketnya nanti sederhana. Oke, Bapak Ibu, sambil isi data, saya akan mencoba membuka aplikasinya. Dan aplikasi ini berbasis Excel ya, Bapak Ibu. Berbasis Excel, dan ini eh, tidak usah instalasi ya, bisa langsung dipakai seperti itu. Ya, suspek yang ini aja. Oke, eh untuk yang sudah ngisi berapa ini? Cuma 12, yang lain nggak mau simulasi nama ya. Ya nggak apa-apa, kita pakai data yang ada aja. Oke, yang mau isi datanya, mau jadi sukarelawan, mau mencoba apa namanya simulasi kita, bagaimana kita mengetahui keadaan siswa kita ya, baik itu kontroversial maupun popularitas, yaitu dengan data ini. Silakan yang diisi STTID garis miring tes strip data ya. Eh, Linknya juga ada di chat Zoom. Maaf, ini kok keliru saya. Linknya ada di chat Zoom. Saya keliru tadi ya. Cuma satu orang. Sebentar-bentar. Nah, silakan diisi datanya di chat Zoom. Tadi direct message soalnya. Oke, diisi datanya 50 orang yang ada di chat Zoom. Sementara saya mute chat Zoom-nya. Untuk yang tanya-tanya bisa tanya Japri di admin WA ya. Selama di kami blok ininya sementara. Oke, ini sudah masuk. Nah, ini cepat ya. Nah, kita akan membuka aplikasinya. Aplikasinya ini berbasis Excel ya Bapak Ibu, seperti ini. Oke, cara membuka aplikasinya gampang, cukup klik saja 2 kali seperti ini ya. Dan syaratnya ya harus ada aplikasi Excel-nya ya di komputer kita. Nah, inilah aplikasi eh, sosiometri popularitas dan kontroversial ya. Oke, jadi kita jalankan dulu dengan mengklik tombol makronya, dengan klik tombol enable content yang ini, maka nanti aplikasi akan bisa kita lihat halaman menu utamanya. Oke. Jadi di sini adalah halaman menu utama, di mana nanti jika sudah kita isi semua, di sini langsung akan terlihat hubungan sosial siswa dalam bentuk grafik ya, dalam jaring-jaring sosial. Ini banyak sekali bentuknya, ada yang lingkaran, ada yang model jaring seperti ini. Kita akan pakai yang model jaring saja, yang lebih simpel dan lebih cepat ya Bapak Ibu. Oke, saya akan menggunakan 50 peserta saja dari yang isi data sukarelawan tadi. Saya copy ya ini ya. Oh, ini banyak 100 ya.
Mohon maaf nanti yang sisa dari angka 50 eh, tidak usah ngisi angket ya, cukup dilihat saja sebagai gambaran saja. Nah, ini adalah aplikasinya, Excel. Jadi di sini tombol-tombol menu ini sebenarnya yang ada di menu utama fungsinya sama dengan tombol-tombol yang ada di atas ya Bapak Ibu. Jadi seperti ini. Ya, gambarnya lambat ya. Oke Bapak Ibu, kita langsung lihat pada bagian input data. Jadi yang 50 saya akan masukkan dulu ke dalam aplikasi ini. Saya akan buatkan angket online dalam bentuk Google Form ya Bapak Ibu. Nah, saya masukkan dulu di sini. Terus kita akan buat dalam bentuk Google Form dulu ya, sebentar ya. Nih, 50 peserta, katakanlah di siswa kita ada 50 orang ya. Saya mohon waktunya sebentar. Ini picture satu. Saya akan buat Google Form biar kita bisa apa namanya? Bisa melakukan tes online ya. Jadi tesnya ini bisa online, bisa offline nanti jadinya. Bentar. Oke. Di sini sudah ada 50 peserta. Saya akan memasukkan gambarnya. Tunggu sebentar ya Bapak Ibu, sabar. Oke, angket online-nya sudah selesai Bapak Ibu. Jadi nanti saya akan kasih link Bapak Ibu cek jika ada nama Bapak Ibu di sini silakan dilanjut diisi angketnya. Jika tidak ada nama Bapak Ibu yang 50 ini cukup dilihat-lihat saja ya, jangan disubmit. Diklik boleh tapi nanti jangan disubmit ya. Oke, ini angket online-nya sudah siap. Saya akan bagikan linknya angket online ini. Oke, ini link tesnya. Silakan Bapak Ibu cek di chat Zoom eh, angket sosiometri ya. Silakan diklik di chat Zoom-nya atau bisa diketik manual STTID garis miring tes strip SPK sosiometri popularitas kontroversial ya. Atau bisa diklik di chat Zoom ya. Kita langsung melakukan tes sosiometri PK ya, popularitas kontroversial ini. Oke, untuk pertanyaannya sederhana Bapak Ibu, cuma ada 8 ya. Sebenarnya cukup 2 pertanyaan itu sudah bisa mewakili semuanya. Dan ini nanti Bapak Ibu bisa kembangkan sendiri eh, hasil tesnya dan analisisnya. Nanti Bapak Ibu akan melihat hasilnya yang sangat luar biasa sekali dari tes yang sederhana ini. Oke, Bapak Ibu, silahkan saya coba buka ya linknya ya, STTID garis miring tes SPK. Jadi nanti kurang lebih tampilan angketnya itu seperti ini ya, seperti yang saya tampilkan di depan. Untuk email ini bisa di copy aja dari atas, atau nggak perlu asli-asli email, yang penting sementara aja. Baru di bawah email, Bapak Ibu akan melihat daftar nama. Cek dulu jika ada nama Bapak Ibu di sini
Bapak Ibu baru bisa boleh mengisi ya. Kalau tidak ada cukup dilihat-lihat saja. Oke, misalkan saya ada, misalkan saya nomor 7 ya, Ibu Risma ya. Maka di bawahnya ini akan ada apa namanya nomor urut diisi. Nah, misalkan nama saya adalah Ibu Risma, maka di sini diurut saya nomor absen 7. Jadi semua pertanyaan di sini akan berbasis pada gambar ini ya Bapak Ibu, gambar teks, gambar ini ya, gambar absen ini ya. Yang dipakai adalah nomor absennya, nomor urut absennya ya, bukan nama. Jadi nanti cara mengisinya kita akan melihat nomor absen ya. Oke, seperti itu. Nah, ini pertanyaan berikutnya adalah nomor urut absen saya diisi saya nomor urut 7 seperti itu. Ini wajib diisi. Masalah kelas, nomor induk dan lain-lain tidak usah diisi. Jika ada bintang merahnya seperti nama ini wajib diisi. Misalkan saya tadi Ibu Risma. Oke. Untuk yang tidak masuk namanya, tidak usah diisi ya Bapak Ibu, biar tidak tertumpuk datanya. Khawatir nanti hasilnya eh, banyak ya, kebanyakan. Nanti yang asli bisa di-replace oleh orang yang mengisi belakangan seperti itu Bapak Ibu. Jadi yang namanya tidak ada di daftar absen ini, yang 50 orang, nggak apa-apa, tidak usah diisi, cukup dilihat saja ya. Oke, setelah nama diisi, yang lainnya diabaikan, baru di sini ada dua kategori pertanyaan Bapak Ibu. Ya. Jadi, yaitu yang pertama adalah kategori A, kategori memilih, ada 4 pertanyaan. Kemudian yang B, kategori menolak, itu juga ada 4 pertanyaan. Oke, kita mulai pertanyaan dari yang pertama. Tentang kategori memilih A1 ya. Nah, ini pertanyaan seperti ini. Bapak Ibu bisa dilihat ya. Siapa teman kelas yang paling dekat dengan saya? Misalkan teman itu sahabat atau teman akrab atau sahabat karib, ya seperti itu. Maka cara mengisinya diisi angka saja. Lihat gambar di atas, dicek. Katakanlah kita sudah saling kenal. Oh, teman yang paling dekat dengan saya misalkan siswa nomor 35 ya, misalkan Ibu Maria Ulfa. Maka di sini jawabannya A1 diisi 35 seperti itu ya. Cara ngisinya seperti itu Bapak Ibu. Jadi cek-cek daftar nama siswa teman kita dalam satu kelompok kelas seperti itu. Alasannya diisi misalkan anaknya baik ya, ditulis singkat saja, baik gitu ya. Atau suka menolong atau perhatian ya seperti itu. Sama berikutnya untuk pertanyaan A2 sama. Siapa teman yang paling cocok ikut kegiatan organisasi atau ekstrakurikuler dengan saya? Cari. Oh sama jawabannya siswa nomor 35 maka sama diisi 35 seperti itu. Alasannya selalu mendukung ya, selalu mendukung seperti itu. Nah, berikutnya untuk pertanyaan A3 A4 itu ada tulisan lewati abaikan tidak usah diisi Bapak Ibu karena ini simulasi ya. Kalau diisi semua nanti kelamaan. Ya, kita geser langsung kategori B menolak ya. Untuk B1 ini sebenarnya pertanyaan sama dengan A1 tapi ini kebalikannya ya Bapak Ibu. Siapa B1 pertanyaan B1. Siapa teman di kelas yang paling ingin saya jauhi atau teman yang paling mengganggu saya? Ya, kita cek lagi di atasnya. Misalkan siapa ya? Nomor 50 lah. Nah, Ibu Prihatin misalkan. Maka B1 diisi nomor 50. Nah, ini soal B1. Ya, misalkan saya pernah digosipin. Saya digosipin. Ya, misalkan seperti itu. Kemudian B2 sama cara mengisinya, lihat absen. Oh, katakanlah kita harus kenal ya, nanti syaratnya harus kenal. Karena ini simulasi ya, nggak apa-apa kita pura-pura kenal aja. Misalkan siswa nomor 17, alasannya mungkin nggak asik anaknya ya, nggak asik. Nah, seperti itu. Oke, kalau sudah kirim ya, kirim seperti itu. Oke. Nah, sudah. Kalau sudah, kita kembali lagi ke materi ya. Kita cek hasilnya yang sudah ngisi. Angket sosiometri. Oke. Wah, sudah 31 ya. Masih ini cepat ya cara ngisinya.
36, tinggal 15 lagi. Nah, Bapak Ibu, pertanyaan sederhana. Sebenarnya cukup satu pertanyaan, A1 sama B1 itu sudah cukup ya. Dan nanti akan analisisnya macam-macam Bapak Ibu hasilnya. Oke, kita akan lihat kembali ke aplikasi yang Excel ya. Itu biarkan sudah aplikasinya yang tadi. Oke, kita kembali lagi ke aplikasi yang Excel ini Bapak Ibu. Nah, saya akan sampaikan di sini setelah saya memasukkan data nama siswa. Di sini langsung terlihat ya dashboardnya siswa-siswa yang mengisi data ini ya. Oke, kita mulai menganalisis dulu aplikasinya, Bapak Ibu. Yang pertama tentang angket. Nah, jadi aplikasi ini bisa online, bisa juga offline ya. Kalau online itu menggunakan Google Form tadi, nanti bisa kita impor langsung. Kalau yang offline ini angket ini bisa dicetak ya, bisa dicetak lalu dibagikan ke siswa secara manual seperti ini. Tapi syaratnya Bapak Ibu harus mengisi dulu daftar nama siswa karena yang dipakai ini adalah nomor absen. Jadi di angket ini ada 3 bagian. Yang pertama adalah identitas siswa pengisi angket. Yang kedua ini adalah pertanyaan ya. Ada 8 pertanyaan, ada 4 pasang pertanyaan. Dan yang ketiga, bagian ketiga ini adalah daftar peserta dalam satu kelompok atau dalam satu kelas seperti itu. Nah, ini angketnya jadi bisa online, bisa offline. Yang tadi kita coba yang online biar hasilnya real ya, Bapak Ibu nanti bisa saksikan hasilnya seperti itu. Oke, berikutnya angket ini, jadi nanti langkahnya itu sebenarnya Bapak Ibu cukup 3 langkah saja ya dalam mengisi aplikasi ini. Analisisnya semuanya otomatis ya. Yang pertama itu siapkan angket ya, yang kedua bagikan ke siswa dan diisi oleh siswa ya pasti, baik online atau offline terserah. Yang ketiga inputkan datanya ya. Kalau angketnya cetak, maka datanya kita inputnya manual. Tapi kalau pakai Google Form nanti semuanya otomatis ya, seperti itu. Oke, jadi cukup 3 langkah. Nah, jadi katakanlah ini angket sudah kita siapin lalu diisi oleh siswa, lalu berikutnya adalah kita inputkan datanya seperti ini, Bapak Ibu. Oke, saya hapus dulu datanya di sini. Nah, untuk datanya ini karena Excel, Bapak Ibu, ada banyak cara untuk ngisi data ini ya. Yang pertama itu cara adat, cara warisan, cara turun-temurun, cara tradisional ya, apa itu ya, itu diketik manual ya seperti ini, Ali Budi ya. Ini karena Excel Bapak Ibu, kalau bisa Microsoft Word pasti bisa Excel ya, gampang. Nah, cara yang kedua kita bisa ngambil data siswa ya. Ini sebelum kita input data angketnya ya, kita ambil ngisi data 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 siswanya dulu. Itu kita bisa juga impor dari data Dapodik ya. Kalau yang EMIS nanti pakai cara lain ya, kita copy paste. Nah, seperti ini. Bapak Ibu cukup minta aja dieksporkan data Dapodik kepada operator Dapodik. Nah, nanti akan berbentuk Excel, lalu di sort aja diurut per kelas. Ya, yang paling atas nanti yang akan diambil, yang sisanya bisa dihapus dan di copy-copy seperti itu. Nah, ini kita akan coba impor data dari Dapodik, Excel Dapodik ya. Dan data ini akan kita masukkan ke dalam aplikasi ini. Oke, kita tunggu sebentar. Mungkin antara gambar sama suara saya itu lebih cepat suara ya. Gambarnya lambat. Mohon maaf, kemungkinan ini biasanya karena koneksinya kurang bagus di tempat saya. Nah, ini sudah masuk ya datanya dari Dapodik. Ini kelebihannya kalau pakai Dapodik kita bisa langsung masuk datanya seperti ini ya. Oh, ini. Jadi tanpa ngetik ya. Bisa kita impor ya seperti itu. Iya, ada yang ini yang nggak ada suaranya ya. Mungkin silakan itu yang nggak ada suaranya di gambar bunyikan itu ya, diklik WiFi seluler itu ya, yang pakai HP biar tampil suaranya. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Jadi ini dari Dapodik, datanya bisa masuk seperti ini ya. Langsung kita impor. Nah, cara yang ketiga itu kita bisa copy paste ya. Copy paste dari Excel biasa. Misalkan kita punya data absen berbentuk Excel seperti ini ya. Nah, kita copy, Ctrl C, lalu kita pastekan di sini, langsung Ctrl V ya, seperti ini. Datanya langsung masuk.
Jadi kalau yang nggak punya dapodik pakai emis nanti tinggal di copy paste aja manual seperti ini. Ini datanya langsung masuk kok. Nah, itu cara yang ketiga ya, keempat juga sama ya seperti itu. Cara yang kelima yaitu kita menggunakan Google Form yang tadi Bapak Ibu isi dan nanti akan kita impor otomatis di sini. Sebelum itu kita akan coba isi manual lagi ya, hasil angketnya Bapak Ibu. Ya, jadi hasil angketnya, katakanlah Bapak Ibu, ini syaratnya memang harus diisi dulu data siswanya ya, karena kita menggunakan isian berdasarkan nomor absen ya. Oke, jadi misalkan tadi cara ngisi angketnya kan sudah Bapak Ibu simulasikan tadi di Google Form. Kalau di sini sama ya. Nanti ini misalkan kita cetak berbentuk fisik, misalkan di sekolah ya, sekolah nggak ada internet katakanlah. Tesnya pakai manual, pakai kertas ya. Seperti ini sama. Siapa teman di kelas yang paling dekat dengan saya, misalkan sahabat. Nah, jawabannya tadi misalkan siswa nomor 25 maka diisi siswa nomor 25 seperti ini ya. Alasannya karena anaknya baik. Nah, baru kita inputkan di sini. Siswa nomor 25 anaknya baik. Nah, seperti itu. Gitu saja cara ngisi angketnya. Dan sebenarnya cukup pertanyaan A1 sama pertanyaan B1 ya. Siapa teman yang ingin saya jauhi atau teman yang sering mengganggu saya? Siswa nomor misalkan 50. Ya, orangnya misalkan nggak asik ya, misalkan orangnya nggak asik. Nah, gitu. Nah, gitu saja cara ngisinya Bapak Ibu. Tapi walaupun sederhana, nanti lihat kita hasilnya ya. Oke, jadi tugas Bapak Ibu cuma tiga di sini, yaitu siapkan angket, diisi siswa, dan input data. Sisanya akan dianalisis otomatis oleh aplikasi ini. Oke, kita mulai Bapak Ibu. Analisis yang pertama, yaitu, oh sorry, sorry, belum. Kita belum impor ya, kita belum ambil data yang Bapak Ibu isi tadi ya. Saya masukkan dulu, maaf. Kita akan impor dari Google Form yang Bapak isi tadi, yang Bapak Ibu isi, yang ini ya. Nah, kita copy dulu linknya ini, yang atas ya. Lalu kita masukkan ke dalam aplikasi linknya, di sini posisinya. Nah, kita masukkan di sini ya. Oke, linknya kalau sudah masuk, kita langsung masuk ke input data, lalu kita tekan tombol import dari Google Sheet yang ini ya. Ya, kalau sambil praktek gambarnya agak terlambat daripada suaranya ya Bapak Ibu. Nah, ini kalau berhasil, maka seluruh data yang ada di Google Form tadi akan berpindah ke dalam aplikasi. Tapi nanti jangan heran ya Bapak Ibu, nanti tampilannya tidak sama dengan yang ada di Google Form. Kenapa? Karena ini akan mengurutkan otomatis sesuai dengan nomor absen kita. Nah, seperti ini ya. Ada yang bolong-bolong seperti ini Bapak Ibu. Ini sebenarnya kenapa? Karena ini siswanya belum ngisi ya. Jadi Bapak Ibu tadi masuk dalam kelompok sukarelawan tapi tidak melanjutkan isiannya seperti ini. Maka hasilnya akan bolong-bolong seperti ini ya. Oke, akan kita penuhi aja dengan data absen yang kita buat tadi ya. Oke, saya paste lagi aja. Nah, sampai di sini selesai tugas Bapak Ibu ya. Jadi 3 langkah saja ya. Siapkan angket, diisi oleh siswa, lalu inputkan datanya seperti ini. Nah, ini terlihat ya. Oke, kita akan lihat hasil analisisnya. Yang pertama adalah per peserta. Kita mulai dari peserta nomor 1 yang akan sering dipilih biasanya. Kita ganti dulu logonya biar bagus tampilannya. Nah, untuk laporan sosiometri ini, yang pertama untuk per peserta, kebetulan namanya Ibu Sarah Dwi Herawati ya. Maaf ini Bu, simulasi aja ya Bu ya. Ini bukan sungguhan. Tapi nanti kalau di siswa kita akan jadi sungguhan karena mereka kenal ya. Nah, ini teman yang memilih Anda atau memilih saya itu ada 9 peserta ya. Kelihatan ya. Siapa saja namanya yaitu Siti Nurul Herwati, Ibu Rati Aprilia, Ahmad Ramadan, ya, Fahri Rosita, ketahuan. Jadi langsung direkap seperti ini, kita banyak dipilih. Kemudian alasan dipilih.
Nah, Bapak Ibu, bayangkan seandainya ini adalah data siswa, apa yang kita dapat dari data ini Bapak Ibu? Yaitu kita akan tahu karakter siswa ini sesuai penilaian temannya. Kan kemarin di kurikulum K13 tuh ada penilaian antar teman ya, penilaian sosial dan spiritual itu ya. Nah, penilaian antar teman tuh ini Bapak Ibu, ini jujur Bapak Ibu ya. Siapa alasan dipilih? Ini yang positif. Kenapa? Ternyata anaknya siswa yang nomor satu ini, ya, misalkan Ibu Sarah Herawati, orangnya itu baik, rajin, karena sering ketemu, karena sering latihan bersama, pengertian baik, anaknya baik, beliau baik hati, sangat baik hati gitu ya. Itu adalah karakter kita menurut penilaian teman-teman kita. Jadi Bapak Ibu guru punya siswa nggak pernah ketemu sama siswanya, nggak punya jam, cukup lihat data-data seperti ini. Oh si A, ternyata lihat datanya. Oh anaknya baik, sabar, baik hati, ramah, suka membantu, suka memberi ya, itu positif. Nah, kemudian di bawahnya ada teman yang menolak adalah 6 orang ya, tapi disembunyikan aja namanya. Tapi alasan ditolaknya, oh ternyata orangnya jahil ya, orangnya egois, usil, kurang bersahabat, galak, nggak asik ya seperti itu. Nah ini selain kita tahu karakter positifnya, kita akan tahu karakter negatifnya, Bapak Ibu. Jadi ketahuan, oh si A ini ternyata ini ya karakternya menurut teman-temannya. Makanya Bapak Ibu kalau ada kasus, kemudian kita tanya, kita yakin nggak yakin anak ini berbohong atau jujur, kita lihat saja dari data rekod seperti ini ya. Oh ternyata orangnya itu jahil. Oh karena orangnya galak ya. Katanya dia memukul temannya. Kita cek aja data ini. Ya ini penilaian temannya. Oke, jadi kita tahu karakter siswa kita tanpa kita pernah bertemu pun kita akan tahu ya data ini. Kemudian berikutnya adalah teman yang saya pilih ada 2 orang karena tadi pertanyaannya 2, alasannya karena teman dekat, karena sangat aktif ya seperti itu. Kemudian yang saling memilih nggak ada. Teman yang saya tolak itu ada 2 orang yaitu siapa Ibu Sri sama Ibu Bapak Kinanjar misalkan ya, karena alasannya ini saling menolak. Nah ini Sarah Dewi dengan Sri Sulawati saling menolak. Kenapa ini Bapak Ibu? Nah ini biasanya mereka lagi bermusuhan ya Bapak Ibu. Lagi ada masalah, lagi tidak akur, lagi tidak bisa ketemu seperti itu. Ini saling menolak atau saling menuduh seperti itu. Oke. Jadi nanti akan ada lagi siswa nomor 2. Nah, terlihat misalkan Ibu Siti Nur Hermawati. Ini dipilih oleh 7 orang sama teman-temannya seperti itu. Siapa saja alasannya, nanti karakternya kelihatan. Ini lebih banyak mana? Lebih banyak merahnya atau hijaunya? Nanti CRS-nya ini ke arah kiri atau ke arah kanan. Kalau ke arah kanan ini bagus, tapi kalau ke arah kiri itu hubungan sosialnya lebih banyak yang tidak suka dengan kita daripada yang memilih kita seperti itu. Terlihat ya CSR-nya indeksnya seperti itu. Saya kira begitu ya Bapak Ibu. Ini report per siswanya ya. Dan ini data rahasia Bapak Ibu, tidak boleh disampaikan ke siswanya yang bersangkutan ya. Cukup guru BK saja yang tahu sama kepala sekolah kalaupun ada kasus seperti apa. Kita akan coba cetak PDF dari siswa nomor 1 sampai nomor 3 ya. Ada tombol cetak PDF-nya biar kita memiliki dokumen penting seperti ini. Ini report untuk satu siswa ya, per siswa. Per siswa nanti yang per kelas itu beda lagi Bapak Ibu. Analisisnya itu lebih wow lagi ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Rojabi tadi. Nah, ini kita lihat hasilnya dalam bentuk PDF dan ini seandainya kita cetak dalam bentuk kertas ya hasilnya juga sama sih seperti ini. Nah, ini reportnya seperti ini untuk yang per peserta dan ini Bapak Ibu bisa langsung ya eh, bisa langsung dicetak atau untuk paperless bisa menggunakan format PDF dan kita bisa generate langsung banyak ya dari siswa nomor 1 sampai nomor 50 ya, biarkan aplikasi yang membuatnya seperti itu. Oke, udah selesai. Nah, maaf ya mungkin gambarnya saya ini ada HP kontrol jadi kayaknya gambarnya itu agak terlambat daripada suaranya ya. Videonya lebih dulu tapi gambarnya agak lambat. Enggak apa-apa. Baik, ini untuk yang eh, report atau output per peserta ya. Kita akan sekarang kita akan lihat yang
per kelas atau per kelompok. Nah, kita mulai dari yang sosiometri popularitas ya Bapak Ibu. Nah, ini pertanyaan dari A1 sama A2 Bapak Ibu. Jadi di sini kita akan lihat sosiogramnya yang popularitas seperti ini tampilannya. Nah, siswa yang paling populer itu adalah satu orang, 13 pemilih, Ibu Sarah Dwi Herawati ya. Memang rata-rata yang nomor satu ya, karena kita males jawab untuk simulasi seperti ini. Tapi nanti kalau di kelas asli, bentuknya bermacam-macam ya. Oke. Jadi ini paling populer, 13 pemilih. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya seandainya ada pemilihan ketua kelas, kemungkinan siswa yang paling populer ini mereka akan menjadi ketua kelas. Sebelum ada pemilihan, kita sudah tahu ya. Atau juga seandainya Bapak Ibu perlu orang yang berpengaruh di kelas itu, yaitu siswa yang paling populer ini, ya bisa dijadikan duta-duta ya. Misalkan duta kebersihan, duta apa ya seperti itu. Inilah siswa yang bintang atau siswa paling populer atau banyak dipilih oleh teman-temannya yang ini. Ya, satu orang kebetulan satu orang yang paling banyak. Ya. Atau dia itu sebenarnya pemimpin yang tidak resmi. Walaupun ada ketua kelasnya, tapi dialah orang yang sebenarnya diikuti oleh teman-temannya seperti itu. Oke. Berikutnya di bawahnya ini saling memilih ya. Saling memilih ini artinya apa Bapak Ibu? Ini mereka berteman dekat ya. Boleh jadi berpasangan, boleh jadi mungkin sahabat karib ya seperti itu. Eva Nur Aziza sama Ria Desi Purnamasari ya. Kemudian Nelmita sama Prihatin ya seperti itu. Ini saling memilih. Fungsinya apa Bapak Ibu? Kita tahu ini yang pertama ya kemungkinan mereka berpasangan atau sahabat dekat. Seandainya ada kasus misalkan ibu anak kita misalkan namanya si A ya, si Ali misalkan, saya 3 hari nggak masuk sekolah. Biasa nanti dari wali kelas laporan ke BK. Pak BK, Bu BK, si Ali 3 hari nggak masuk kelas, mohon ditindaklanjuti. Mulailah guru BK nelpon orang tuanya. Orang tuanya bilang, guru BK-nya, Pak, si Ali kenapa 3 hari nggak masuk kelas, masuk sekolah seperti itu. Apa jawabannya bapaknya? Loh, setiap hari anak saya sudah berangkat ke sekolah ini, Bu. Ternyata nggak sampai ke sekolah. Nah, itu baru masalah ya Bapak Ibu. Kalau memang dari rumah juga nggak masuk, nggak masalah. Tapi kalau dari rumah sudah berangkat, ternyata nggak sampai di sekolah, itu baru masalah. Bikin kerjaan bagi guru BK ya, seperti itu. Nah, biasanya yang kita lakukan itu nanti akan mencari tahu di kelas ya. Mencari tahu di kelas, tanya teman-temannya. Itu lama Bapak Ibu. Cukup lihat data ini. Siapa teman dekatnya. Misalkan si Ali teman dekatnya adalah Ibu Eva Nur Aziza. Nah, cukup dipanggil sudah, nggak perlu kita pakai apa namanya, nggak perlu kita pakai intelijen apa nggak perlu ya, cukup lihat data ini. Oh ya teman dekatnya ada ternyata ini Eva Nur Aiza, cukup dipanggil anaknya, hei kemana si Ali, kamu teman dekatnya. Sudah selesai, pasti akan ada jawaban dari teman dekatnya. Bukan namanya anak siswa itu, mereka lebih senang curhat ke temannya daripada ke orang tua atau ke gurunya seperti itu Bapak Ibu. Itu salah satu solusinya ya. Itu salah satu manfaat dari kita mengetahui data ini. Oke, kemudian berikutnya kita geser ke bawah, neglekti. Ini adalah siswa yang diabaikan, Bapak Ibu. Yang diabaikan ini ya dipilih satu atau dua lah, hal yang biasa. Itu banyak ya, wajar-wajar saja atau average. Average itu agak banyak dipilih, agak menengah. Kalau ini neglekti dipilih satu atau dua ya. Ya, ini nggak ada masalah, wajar. Kemudian kita geser ke bawah, tidak dipilih sama sekali, Bapak Ibu. Itu terisolasi sebenarnya ya. Kemungkinan siswa yang nggak dipilih sama sekali ini kan ya kelihatan ya dari grafiknya ini loh kelihatan ya, sebelah kiri ini adalah pemilih ya, pemilih sebelah kanan ini adalah yang dipilih. Jadi lihat aja, saya memilih ini dan memilih ini. Nah, kelihatan nomor 24 memilih ini sama memilih ini. Yang sebelah kanan ini adalah yang dipilih. Yang sebelah kiri adalah yang memilih. Kelihatan grafiknya ya. Nah, ini kelihatan ya, siswa yang tidak dipilih sama sekali nih, kosong, kosong, kosong ini. Nah, ini.
Nah, ini adalah siswa yang kemungkinan terisolasi dari dunia sosialnya, Bapak Ibu. Jadi PR ya Bapak Ibu, bagaimana cara menangani siswa yang introvert. Biasanya rata-rata introvert ya, seperti ini Bapak Ibu. Tugas guru BK ini ya bagaimana membuat mereka siap untuk menerima dan diterima di lingkungan sosialnya. Nah, mereka rata-rata memang anak pemalu atau tidak banyak bicara atau sering menyendiri, karena memang siswa yang merasa terisolasi dari lingkungan sosialnya ya Bapak Ibu. Jadi kalau ada waktu senggang, lihat data ini, dipanggil satu-satu Bapak Ibu, lumayan lah. Jadi nanti kalau bikin program BK, penanganan untuk siswa yang kesulitan sosial seperti ini itu perlu dilakukan oleh guru BK ya Bapak Ibu. Berikutnya kita geser ke bawah. Nah, maaf ini untuk dua pertanyaannya, kita ubah untuk satu pertanyaan biar nggak terlalu banyak hasilnya ya. Ini dipilih aja satu, pertanyaan satu saja ya, nomor satu. Oke, nanti grafiknya akan berubah. Nah, seperti inilah kira-kira tampilannya ya, lebih renggang. Oke, kita geser ke bawah. Untuk kelompok. Jadi, saat kita tahu dari pertanyaan sosimetri tadi, kita akan langsung ngerti Bapak Ibu pengelompokan siswa. Jadi, seandainya ini digunakan untuk positif, bisa jadi lebih bagus, dan digunakan untuk negatif, kita juga akan tahu kelompok geng juga termasuk seperti itu. Ya, jadi di sini terlihat kelompok yang anggotanya 3 orang, ada 4 kelompok ya, yaitu misalkan Risma, Ahmad Yogi, sama Dani Ramlalya. Ini satu kelompok 3 orang. Yang kemungkinan jadi ketua kelompok adalah yang paling depan Bapak Ibu, Risma seperti ini. Kemudian yang kedua, Ana Kumasi, Dian Hairunisa, Nova Yolanda. Yang kemungkinan jadi ketua kelompok adalah yang ini, yang paling depan Bapak Ibu. Berikutnya, ini yang kelompok 4 orang ya. Yang kelompok 4 orang sama. Ini yang paling depan adalah ketua kelompok. Ini ada 2 kelompok ya. Seperti ini terlihat di sini ya. Grafiknya juga ada. Ini apa fungsinya Bapak Ibu? Yang pertama, jika untuk urusan negatif, kemungkinan mereka adalah kelompok geng juga, atau kelompok apa ya, kelompok komunitas. Untuk urusan positif, Bapak Ibu bisa menggunakan untuk pemilihan kelompok kelas ya, kelompok belajar juga bisa. Mereka kecenderungan apa namanya, bisa selalu bersama ya, kompak, nggak akan ada permusuhan karena mereka sudah tahu siapa ketua kelompok di dalam kelompok tersebut ya, seperti itu. Jadi eh, kita tahu ya, seperti itu pengelompokan ini ya. Bahkan yang anggotanya lebih dari 7, ini kelompok besarnya, Ibu Sarah Dewi Herawati ya. Ini seandainya terjadi pengelompokan, rata-rata akan milih ini sebagai ketuanya ya, seperti itu. Karena 13 orang yang mendukungnya, yang lainnya ada 2, 1, 3 seperti itu. Oke, ini untuk yang sosiogram popularitas ya. Kita kembali ke satunya, sosiogram yang kontroversial. Jadi Bapak Ibu harus tahu tadi yang popularitas itu, analisis itu dari pertanyaan A1 ya. A1. Kemudian untuk pertanyaan B1, siapa teman yang mengganggu saya atau ingin saya hindari? Hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Sosiogramnya warnanya merah ya. Jadi ini adalah gambaran siswa yang ditolak oleh lingkungan sosialnya. Nah, yang pertama, yang paling kontroversial atau ingin dihindari oleh teman-temannya ya. Maaf ya Bu, ini cuma simulasi bukan sungguhan. Kebetulan namanya Ibu Siti Nurul Hermawati ya, kebetulan ya. Ini hanya simulasi Bu. Nanti tapi kalau di kelas kita, kita tahu ya Bapak Ibu. Oh ini ternyata anak yang mungkin sering mengganggu temannya, atau boleh jadi troublemaker, atau boleh jadi itu adalah bos geng di kelas tersebut Bapak Ibu. Ya, anak yang pengen dijauhi oleh teman-temannya atau biang masalah ya kadang-kadang. Nah, ini tugas-tugas dari guru BK ya. Oh, jadi nanti akan tahu kelas A ini siapa bos gengnya, kelas B siapa, kelas C siapa. Itu guru BK harus punya data semua seperti ini. Enak kalau mau ngapa-ngapain ya, mau apa? Mau mensimulasikan aktivitas politik juga bisa ya. Nah, seperti ini setelah kita tahu data seperti ini.
Nah, kemudian yang ini saling menolak ya, saling menolak dalam satu kelas, artinya mereka itu kemungkinan berantem ya, tidak berteman atau tidak saling menolak ya. Boleh jadi sebelumnya mereka berteman karena alasan suatu, akhirnya mereka saling bermusuhan. Nah, kita kembali lagi kayak tadi kasus ya, kasus yang kayak tadi yang saya ceritakan, karena saling berteman kita tahu sahabat dekatnya ya. Si Ali nggak masuk sekolah 3 hari, kemudian wali kelas ke guru BK ke orang tua, kata orang tua si Ali sudah berangkat, akhirnya guru BK tanya teman dekatnya. Nah, seandainya teman dekatnya nggak bisa jawab, guru BK cukup lihat data ini, apakah Ali punya hubungan saling menolak dengan orang lain. Kalau ada, berarti boleh jadi si Ali itu nggak masuk sekolah itu karena ada masalah dengan si A ini, si B. Si A ada masalah dengan si B, akhirnya si A males sekolah, nggak mau sekolah, bosen, khawatir, nggak enak sekolah ya. Itu juga bisa kita lihat dari gambaran ini ya. Oke, berikutnya neglikti ini yang diabaikan, ditolak 1 atau 2 orang ya, yang diabaikan. Dan yang terakhir ini yang tidak ditolak sama sekali atau netral Bapak Ibu. Nah, tidak ditolak sama sekali. Kalau tadi tidak dipilih sama sekali itu yang introvert ya atau isolasi. Nah, kalau ini balikannya, tidak ditolak atau netral. Artinya apa? Ini anak baik-baik saja Bapak Ibu. Tidak pernah punya masalah dengan teman-temannya seperti itu. Jadi ini beda dengan yang tadi kelasnya ya. Oke, jadi bayangkan Bapak Ibu dari 2 pertanyaan sebenarnya. Nggak perlu banyak-banyak. Pertanyaan A1 sama B1, analisisnya sebanyak ini ya. Oke, kita akan lihat analisis berikutnya yang lain. Dalam bentuk metrik. Nah, di sini ya. Nah, ini metriknya dibuat otomatis ya. Dari pertanyaan angket tadi, Bapak Ibu yang diisi, terlihat si A memilih siapa, si A menolak siapa. Dan juga demikian si A dipilih oleh siapa saja dan si A dipilih oleh siapa saja. Itu terlihat dalam bentuk matriks seperti ini. Ini otomatis ya Bapak Ibu. Bisa kita ubah-ubah ya. Tinggal diganti-ganti saja tombolnya. Kemudian ini juga ada grafik sosiometrinya. Nah Bapak Ibu, ini adalah gambaran grafiknya. Ini sebenarnya alat ukur hidup loh Bapak Ibu. Maksudnya alat ukur hidup sosial kita ya. Nah, di sini ada yang hijau, ada yang merah. Di mana merah ini adalah kita ditolak, yang hijau adalah kita dipilih. Jadi kalau merahnya lebih banyak daripada hijaunya, merahnya lebih tinggi dari hijaunya, berarti kehidupan kita itu lebih banyak orang yang nggak suka sama, yang menolak kita. Tapi kalau hijaunya lebih tinggi, artinya kita anak yang populer, manusia yang populer ya, lebih banyak disukai daripada kita kontroversial dengan lingkungan sosial kita ya. Nah, ini seperti kehidupan kita. Kita bayangkan kita di masyarakat, ada yang suka, ada yang nggak suka itu wajar. Tapi apakah ada ukurannya? Nggak ada ukurannya. Tapi kalau kita tes dengan sosiometri, ketahuan Bapak Ibu ukurannya. Ternyata yang suka sama saya, yang memilih saya itu ada 10 orang, yang menolak saya itu ada 5 orang. Oh, nggak masalah, lebih banyak pendukung daripada yang menolak ya. Itu bisa diukur sebenarnya kalau kita menggunakan alat sosiometri seperti ini. Tapi dengan syarat jawabnya harus jujur ya, bukan asal-asalan. Oke. Nah, kemudian ini juga ada indeksnya Bapak Ibu. Ini nggak usah dibaca sudah, lihat grafik tadi sudah gampang ya. Ada juga peringkatnya ya. Ini urut dari yang paling populer ya. Nanti misalkan mau dibuat hadiah, dikasih hadiah yang paling populer juga apa-apa. Mau dibuat top 10 atau top 3 tinggal diganti saja Bapak Ibu. Ini otomatis ya. Ini kita ganti top 3 aja. Nanti yang paling populer kita kasih apa namanya? Hadiah, penghargaan atau apa gitulah, piagam seperti itu. Juga berikutnya balikannya yang paling rejection status urut siswa yang juara tapi yang juara dari ditolak ya, hubungan sosialnya seperti ini ya. Ini otomatis ya Bapak Ibu. Oke. Ada juga CRS-nya, ini perbandingan tadi antara dipilih sama ditolak ya. Ini juga ada covernya Bapak Ibu, kalau mau di print tadi, di print di pendel kasihkan kepala sekolah, ini rahasia sekolah. Yang penting syaratnya jangan dikasih ke siswa ya Bapak Ibu.
Jangan-jangan sebelumnya siswa itu baik-baik saja, setelah dia tahu dia ditolak sama temannya, maka hubungan siswa itu jadi tidak baik-baik saja nanti, Bapak Ibu. Makanya efeknya sangat besar kalau kita tahu hubungan sosiometri ini. Oke, baik Bapak Ibu. Jadi begitu Bapak Ibu ya. Dari pertanyaan A1 sama B1, analisisnya macam-macam Bapak Ibu. Ya, itu itu yang disebut dengan sosiometri. Oke, sekarang bayangkan dengan media sosial Bapak Ibu. Jangan dikira Bapak Ibu suka melihat gambar, suka melihat video, mengetik nama di Google. Google itu sudah tahu Bapak Ibu, Facebook sudah tahu Anda itu disukai siapa saja, Anda itu dihindari oleh siapa saja. Makanya Dajjal itu sudah tahu ya kehidupan kita. Bayangkan, ini dalam lingkup kecil, hanya lingkup satu kelompok saja. Bayangkan Facebook, bayangkan tuh Google ya. Bapak Ibu sering lihat gambar meja di misalkan di Tokopedia meja, nanti dibuka di tempat lain keluar meja. Mereka tahu Bapak Ibu, mereka stalking kita sebenarnya. Analisisnya seperti ini. Itu sama dengan media sosial kita. Makanya siswa kita tuh harus kita ajarkan, harus bijak, harus hati-hati mengupload kita di sosial media. Kenapa? Karena semuanya bisa dianalisis seperti ini. Bayangkan ini hanya dalam satu pertanyaan saja siapa teman yang saya sukai dan siapa teman yang saya hindari. Kalau di Facebook nggak tanya mereka, cukup like atau dislike. Kalau di eh, apa di YouTube ya like atau komen. Nah, kalau dislike sebenarnya YouTube tahu Anda itu lagi ada masalah dengan siapa, yang Anda pilih siapa, atau konten Anda dipilih oleh siapa saja, mereka lebih tahu, Bapak Ibu. Jadi apa namanya? eh, kita harus hati-hati sebenarnya, apalagi kita menaruh data-data pribadi ya, itu harus hati-hati karena semuanya bisa dilacak, termasuk kasus yang sekarang ini Bapak Ibu. Kasus pembunuhan Vina 8 tahun lalu, si Peggy ya, itu ketahuan dari Facebook loh. Dilihat, dilacak lagi ke belakang, ketahuan. Nah, semuanya bisa dilihat dari analisis sosial seperti ini, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, eh, demikianlah ini untuk aplikasinya. Kalau kita lihat tampilan halaman depannya ya, kurang lebih seperti ini ya. Setelah kita isi datanya ya. Untuk yang lain-lain ya, saya kira ini bisa di eksplorasi sendiri ya. Oke, demikianlah untuk mengetahui hubungan sosial kita dengan analisis sosiometri ini. Oke, eh, kita lanjut dulu ke materinya. Materinya belum selesai ya ini ya. Nah, eh, berikutnya faktor apa sih yang bikin siswa itu populer ya Bapak Ibu? Yang pasti bukan hanya satu hal, ada banyak hal. Yang pertama, boleh jadi karena kepribadian menarik ya, siswanya berwibawa, baik ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, karena prestasi akademis. Jadi ini yang paling utama dulu ya, yang paling tingkatan pertama ya. Kepribadian yang menarik dulu, baru berikutnya prestasi akademis atau olahraga ya, juara basket, juara satu di kelas, itu mereka akan jadi siswa populer. Kemudian yang ketiga, siswa yang keterlibatan dalam kegiatan sekolah, misalkan terlibat di ekskul, aktif di klub atau organisasi seperti itu. Ketua organisasi, ketua OSIS pasti biasanya jadi siswa populer. Yang terakhir adalah karena penampilan fisik atau gaya busana. Ada yang populer bukan karena kepintaran, bukan karena prestasi, tapi karena fisik. Ya ada, tapi itu tingkatan paling bawah seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian yang berikutnya satunya, faktor siswa yang kontroversial ini apa saja? Yang pertama karena keunikan atau kreativitas ya. Ini bisa jadi positif, bisa jadi negatif ya. Makanya mereka jadi kontroversial. Yang kedua, memiliki sifat yang provokatif ya. Oh, woi, dia sering bikin ajak-ajak temannya demo ya. Nanti akan jadi siswa kontroversial. Kemudian suka melibatkan diri dalam konflik. Si A bertengkar, saya ikut-ikut, maka saya bisa jadi saya yang jadi siswa kontroversial seperti itu Bapak Ibu. Dan yang berikutnya adalah berperilaku negatif pasti ya. Ini luas maknanya. Nah, apa sih manfaat deteksi dini hubungan sosial siswa? Ya, manfaatnya ya yang pertama kita memiliki data analisis sosiometri ini yang yaitu untuk mengidentifikasi siswa yang terisolasi tadi Bapak Ibu atau kurang diterima atau bahkan ditolak oleh teman-teman sekelasnya ya seperti itu.
Jadi kita tahu ya, dan ini kita perlu melakukan intervensi ya, atau membantu mereka. Kemudian yang kedua akan membantu sekolah untuk mengatasi konflik antar siswa. Jangan sampai tawuran. Sebelum itu terjadi, kita sudah tahu apa yang akan terjadi ya dengan hubungan sosial itu. Dan mendukung perdamaian antar kelompok ya. Kalau kita kelihatan kelompok si A musuhnya pasti kelompok si B ya. Si A itu siapa saja kelompoknya? Mereka merahasiakan, tapi kita sudah tahu datanya dari sosiometri tadi ya. Kemudian manfaat berikutnya adalah kita mendukung pertemanan yang sehat dan inklusif. Jadi kalau di analisis sosiometri tadi tidak ada masalah, oh ya siswa tadi boleh mengisi jawab iya atau tidak itu nggak ada masalah. Dikosongi jika tidak ada ya. Oke. Jadi kalau tidak ada siswanya baik-baik saja, kita harus dukung. Tapi kalau ada banyak siswa yang kontroversial, siswa yang bermasalah, saling menolak ya itu harus kita ubah budaya-budaya seperti itu menjadi budaya berteman yang sehat dan inklusif. Kemudian berikutnya, manfaat berikutnya adalah mengetahui siapa yang terlibat dalam kontroversial dan ketidaknyamanan. Jadi kita sudah tahu data-data di kelas A, 10A, 10B, 10C, siapa saja yang kontroversial, siapa saja troublemaker-nya ya. Kita sudah tahu data-datanya Bapak Ibu. Kemudian kita perlu menempatkan siswa dalam kelompok belajar yang efektif ya. Tadi ada kelompok-kelompok ya. Kelompok itu kalau kita buat positif, kelompok belajar, itu nggak akan ada penolakan Bapak Ibu ya. Beda kalau kita acak ya. Kadang-kadang ya nggak usah siswa kita lah, kita dulu aja. Kalau ada teman yang nggak cocok, ternyata satu kelompok dengan kita kan nggak nyaman kita belajar ya Bapak Ibu. Berikutnya, manfaat berikutnya adalah sosiometri dapat membantu memahami dinamika interaksi antar siswa ya. Bapak Ibu kelihatan sekali ya gambar jaring-jaringnya ya. Jadi guru itu sudah tahu, guru BK memantau. Terutama wali kelas ya, wali kelas juga harus tahu seperti ini. Dan yang terakhir, yaitu ini sebagai referensi untuk membuat program BK dapat lebih tepat sasaran. Jadi sebelum membuat rencana Prota, Promes, program tahunan, program semester, ya kita akan lebih tahu, oh ini perlu intervensi ya. Jadi masukkan analisis sosiometri ini ke dalam program Prota, Promes kita ya, seperti itu. Jadi, ayo kita jadikan lingkungan belajar kita ini yang nyaman dan juga kondusif Bapak Ibu. Ya, setelah tahu kita perlu menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan kondusif, ya supaya prestasi siswa kita itu los ya, lancar seperti jalan tol, tidak ada banyak hambatan sosial seperti itu. Jadi pertanyaannya kapan mau dilaksanakan di sekolah ya? Kalau bahasa PMM-nya apakah ada aksi nyata ya? Aksi nyata itu perlu dilakukan oleh PMM.